Halo, selamat datang di Breakfusion teman-teman semua. Di video kali ini, gue akan mereview sebuah stick yang cukup viral nih teman-teman. Ini mungkin salah satu stick yang banyak diminati oleh para pecinta biliar, terutama untuk teman-teman yang mulai serius belajar bermain biliar dan sedang mencari stick pertama mereka nih. Kenapa? Karena dengan budget yang bersahabat ya, mungkin sekarang itu harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta ya maksimal. Mungkin ada juga sih yang jual di atas 2 juta lebih gitu ya teman-teman. Kita udah bisa dapetin stick dari brand ternama dengan tampilan yang cakep, kemudian dengan performa yang oke juga gitu, yaitu Fury AK Series. Nah, di video kali ini kebetulan gue diizinin oleh temen gue untuk mereview stick dia, yaitu Fury AK2. Nah, untuk yang AK1 itu bedanya adalah warnanya hitam, kemudian coraknya putih. Nah, kalau untuk yang AK2, ini motifnya motif kayu, mungkin seperti Purple Heart gitu ya teman-teman, atau ya kayu-kayu, mungkin seperti Yevhen M5 juga yang punya gue itu ya, warnanya hampir sama kayak gini untuk dasarnya, kemudian dia ada corak putihnya gitu, atau kayu mudanya gitu. Nah, untuk save sendiri ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau untuk stick ini sendiri, karena kondisinya sudah terpakai, ini tipnya udah diganti ya teman-teman. Kalau nggak salah ini pakai Kamui. Nah, kemudian untuk save sendiri itu kayu ya teman-teman, dengan join Unilock. Nah, untuk batnya sendiri nanti gue akan share. Dan buat teman-teman yang sedang mencari stick untuk pertama kali, menurut gue ini salah satu pilihan terbaik nih teman-teman. Buat teman-teman jadiin ya pilihan untuk menjadi stick pertama teman-teman semua nih. Nah, di video ini selain gue mereview detail dari stick ini, nanti teman-teman bisa lihat video ketika gue dan teman gue yang punya stick ini itu mencoba performa dari stick ini nih. Jadi nanti kita main bareng, kita berdua pakai stick yang sama, yaitu pakai Fury AK2 ini. Nah, kalau gue pribadi sebenarnya ini jadi pilihan gue juga dulu ya, ketika gue sedang mencari stick untuk pertama kalinya gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa gue jadi pilih Yevhen ya. Oke, nah ini untuk batnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini bukan inlay ya teman-teman. Jadi ya untuk harga segitu, gue rasa sih nggak ada yang inlay ya kali ya. Jadi ini decal, tapi menurut gue finishingnya itu rapih loh. Ya namanya juga dari brand yang udah cukup ternama ya teman-teman, dan udah cukup lama juga gitu, yaitu Fury. Ini detailnya itu rapi banget teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa lihat aslinya itu bagus menurut gue sih gitu. Jadi mungkin ada beberapa stick yang decalnya itu kelihatan gitu ya, kayak terlihat kayak di print gitu ya. Tapi kalau ini ya lumayan cakep lah, rapi lah menurut gue sih. Nah, untuk joinnya sendiri dia Unilock teman-teman. Nah, Unilock ini juga mungkin memudahkan kita nih nanti kalau teman-teman mau upgrade shaft. Gua rasa untuk Unilock atau join radial itu banyak tuh pilihannya teman-teman. Maksudnya pilihan stick yang shaft yang harganya juga bersahabat ya gitu. Nah, kenapa? Karena gue bisa ngomong kayak gitu karena gue pakai Yevhen tuh joinnya WiFi itu susah banget kalau mau ganti kayu gitu, nyari stick yang shaft yang harganya itu bersahabat susah tuh kalau joinnya WiFi. Ini dia untuk gripnya itu linen ya teman-teman. Nah, kalau gue pribadi sih ya, kalau gue sih gue lebih nyaman untuk grip itu tuh yang dia leather ya, atau kulit sih kalau gue sendiri. Ketika gue nyobain stick ini, mungkin kalau linen itu agak kayak karena dia benang gitu ya. Mungkin kalau gue tuh ngerasa kayak agak kurang empuk aja gitu di tangan gitu. Mungkin lebih nyaman kulit sih kalau gue ya. Tapi ya mungkin tiap orang beda-beda ya teman-teman. Tergantung kondisi tangannya gitu. Nah, untuk batnya sendiri, sayangnya di sini dia belum ready untuk dipasangin extension ya teman-teman. Tapi gue nggak tahu apakah ini tuh bisa dimodif atau enggak gitu ya, gue nggak tahu sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu atau mungkin punya pengalaman di sana terkait hal ini bisa di komen nanti ya. Nah, menurut gue ini salah satu stick ya yang recommended banget lah buat teman-teman yang baru belajar bermain biliar. Selain stick ini, menurut gue pilihan lainnya yaitu Kaiser lah. Menurut gue yang setara lah dengan Fury ini gitu. Dari kualitasnya, dari performanya juga, karena gue udah pernah coba juga gitu ya. Dan yang tentunya juga dari harganya ya teman-teman yang bersahabat gitu. Dan kalau menurut gue, kalau untuk teman-teman yang baru banget belajar bermain biliar, sebenarnya ya ini balik lagi ya. Kalau teman-teman ingin berhemat gitu ya, atau misalkan nggak mau yang di awal tuh modalnya besar banget,
Sebenarnya ini stick udah cukup banget teman-teman untuk nemenin teman-teman semua belajar dari awal mungkin sampai mainnya enak gitu. Ya tapi beda halnya kalau memang ya teman-teman punya budget yang cukup dan memang pengen beli stick karena ya mungkin karena tampilannya atau artnya atau seninya, ya itu udah lain hal ya. Tapi kalau untuk belajar, menurut gua kalau hanya untuk belajar, untuk pemula atau yang baru banget belajar main biliar, menurut gua nggak perlu sampai yang tinggi-tinggi banget atau harga yang mahal banget gitu ya. Kenapa? Karena ya ini berdasarkan pengalaman gue ya, bisa jadi beda dengan orang-orang lainnya gitu. Karena yang gue alami gitu, gue start biliar itu mungkin mulai serius 1 tahun ke belakang gitu ya teman-teman. Maksudnya lebih sering bermain gitu. Tapi gue bukan yang dari belum bisa banget mukul bola, itu enggak. Gue udah bisa mukul bola gitu ya. Nah ketika gue beli stick pertama gue Yven itu gitu ya, dibanding dengan Fury gitu, harganya itu mungkin bisa 2 kali lipat lebih mahal gitu, bahkan lebih ya pada saat itu. Tapi yang gue rasakan adalah ketika gue pakai stick Fury atau gue nyobain Kaiser, gue nggak bisa bedain sih gitu bedanya apa gitu. Bahkan gue lebih cenderung malah kesulitan pakai karbon kalau gue ya, ketika gue baru belajar gitu, karena kayak aduh toleransinya dikit banget gitu, kayak kita melenceng dikit aja tuh kerasa banget bola langsung nggak masuk gitu. Tapi kalau pakai kayu tuh kayak masih ada sedikit toleransi lah gitu. Nah, jadi kalau menurut gua dulu berpikirnya itu tuh, oh kalau stick mahal itu oke juga nanti mainnya gitu, enak juga gitu. Padahal tangannya itu tuh belum sanggup untuk ngimbangin gitu ya. Jadi kalau pemula menurut gua kayak kalau dikasih Predator atau Q-Tech atau apa itu kayak ya sama aja, mukulnya juga bakal gitu-gitu aja gitu. Sekarang kita ambil logikanya gini deh gitu. Untuk stick mahal itu ya, itu mungkin akan mempermudah kita semua kalau emang kita udah menguasai tekniknya gitu. Jadi misal kalau pakai Fury nih, karena ya mungkin karena dengan harga segitu, dengan kualitasnya juga sesuai dengan harga, mungkin kalau misalkan nih untuk draw shot atau long draw shot nih, kalau kita pakai Fury mungkin kita lebih effort gitu mukulnya. Bisa mundur ya mungkin bisa gitu, tapi kita mungkin lebih effort dibanding kalau teman-teman pakai stick yang mungkin jauh lebih mahal gitu, dengan bahan yang terbaik juga gitu. Mungkin itu ya effortless gitu, nggak terlalu ngoyo banget gitu. Nah bedanya di sana. Nah tapi masalahnya untuk pemula, jangankan untuk merasakan itu gitu, untuk mundurnya sendiri aja belum bisa kan gitu. Gimana untuk merasakan oh yang ini lebih effortless nih, maksudnya effortnya lebih rendah nih dibanding kalau pakai stick yang lebih murah gitu. Gimana mau merasakan itu, orang mundurin bola aja belum bisa kan gitu, mukul aja belum bisa gitu, masih melenceng-melenceng gitu. Ya itu yang gue rasakan dulu gitu. Jadi kayak kalau gue sih nggak ngefek mau pakai stick Yven yang harganya lebih mahal dari ini terus gue pakai Fury, ya sama aja gitu ya. Nah nanti untuk memperjelas hal ini gitu ya, kalau teman-teman di sini ada yang berpikir stick mahal mainnya juga bagus, atau stick jelek bukan stick jelek sorry, atau stick yang lebih murah itu nggak bisa mainnya nggak bisa bagus, itu menurut gue nggak seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat ketika temen gue main nyobain stick ini, dia ada salah satu video yang dia bisa run out dari 1 sampai 9 tuh gitu. Dan di video ini ya ini gue main dengan temen gue, kita nyari 5 poin gitu ya, siapa yang duluan 5. Ya sayangnya ya karena level gue masih di bawah dia gitu ya, gue jarang mukul jadinya gitu ya. Paling mukul berapa bola doang gitu, dan kalaupun gue menang ya gue hoki aja lah gitu, kayak dikasih doang bolanya gitu, sisa 2 bola doang gitu ya, 7-9 gitu, atau sisa 4 bola doang gitu. Nah di video ini nanti teman-teman bisa lihat temen gue itu ya, ketika dia bermain menggunakan stick ini. Kalau teman-teman masih ragu dengan performanya atau membandingkan gitu, oh kalau stick harga segini nanti oke nggak ya gitu buat gue pakai belajar, ya nanti teman-teman bisa lihat video test hitnya. Itu temen gue banyak banget dia ngabisin bola dengan pukulan-pukulan yang oke juga gitu, untuk level kita lah ya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang udah lebih pro ya mungkin udah bisa merasakan gitu bedanya stick dengan harga segini mungkin dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Mungkin ini bukan video yang tepat buat teman-teman yang mungkin levelnya udah lebih pro. Ini gue share untuk teman-teman yang mungkin levelnya itu masih sama kayak gue gitu ya, atau mungkin yang baru mulai banget belajar bermain biliar.
Nah, ini pilihan yang menurut gue pilihan yang terbaik sih menurut gue gitu. Atau salah satu yang terbaik lah gitu. Teman-teman bisa beli ini dengan ya budget yang nggak perlu merogoh kocek dengan mahal gitu. Oke, mungkin dari gue sekian aja untuk review sticknya. Nah, di video berikutnya teman-teman bisa ngelihat ketika gue dan teman gue bermain. So, kalau yang mau ngelihat performanya seperti apa, tonton videonya sampai selesai ya. Dan kalau ada yang punya stick ini atau udah merasakan membeli stick ini, rasanya seperti apa, teman-teman nanti bisa komentar di sini ya gitu, dan share juga biar teman-teman lainnya yang kepingin beli stick untuk pertama kalinya, mungkin ini bisa jadi referensi yang baik juga buat teman-teman semua di luar sana gitu. Oke, itu aja dari gua, sekian dari gua, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kayaknya baru ini gue minta subscribe nih di akhir video. Oke teman-teman, thank you semuanya, bye-bye.